Kalau langsung ada yang mau bertanya, terus setelah jelas ya sudah boleh keluar, nggak apa-apa Pak. Tugas proyek besarnya udah siap, mana Pak Ahmad Andri? Ya Pak, Sudah siap Pak Ahmad? dapat filenya di Mas Reza. Mas Rezanya masih belum join Pak. Enggak, suaranya enggak terdengar. Iya, bentar filenya masih di Mas Reza. Mas Rezanya masih belum join sebentar Pak. Halo, suara Halo, saya bisa dengar ya Pak ya? dengar Pak, dengar. Oke, Pak, Pak Ahmad nggak dengar suaranya. Iya, ini tugasnya masih di Pak Reza Pak, sebentar masih belum join. Oh, di Pare Pak. Ya, Pak Frans, sorry ya, bagaimana? Atau Bapak Ibu ada yang bertanya soal tugas atau ya mata kuliah? Pak, mohon izin bertanya, Pak. Siap Pak Kunto. Nggih, Pak, ini saya izin bertanya untuk memastikan saja. Kok suaranya Kelompok kecil kami ya? itu, Bentar Pak. Kok suaranya kecil ya? Apa punya saya ya? Kencang kok Pak Jani suaranya Bentar, Mas Guntur. bentar Pak. Punya saya kok apa speak apa masihnya motornya ini. Ya, udah. Dengar. Saya matiin aja dah masihnya. nggih, Pak, Ya Pak Kunto. mau memastikan saja, kelompok kami itu tidak menggunakan analisis STAM maupun yang lain. Kami menggunakan analisis SWOT itu boleh enggak, Pak? Dengan dasar bahwa kami kemarin sudah melakukan apa pengambilan data kualitatif dengan inovator yang terkait dengan kita menentukan TRL, IRL, kemudian kita menentukan PMC, terus kita melakukan analisa SWOT berbasiskan dari PMC itu sendiri untuk Oh, strategi pengembangan inovasi itu sendiri, boleh enggak, Pak, untuk boleh, dijadikan tapi indikator? lanjutkan dengan BMC yang kedua Pak. Ya, kita kita menentukan kita sudah dapat IRL yang pertama. Ini kan inovasi Hmm. di tahun 2018, kemudian dilakukan Hmm. pengembangan di Hmm. tahun 2020 itu menurut informasi Hmm. dari inovatornya IRL-nya masih tiga. Terus kemarin kita mencoba menggali dari inovatornya, ternyata IRL-nya sudah naik ke 6,7. Terus kemudian kita membuat BMC baru. Terus baru kita analisis pola apa? Kita lakukan analisa SWOT. Terus perhitungan kuantitatifnya kita menggunakan GSPM. Boleh ya, Pak, itu? Boleh, boleh, boleh. Tapi, harus ada BMC barunya ya Pak ya. Sehingga Nggih, Bapak kan menentukan dengan SWOT itu kan bisa menentukan value proposition lagi kan Pak. iya. Ya, Nanti kita tentukan value proposition-nya dan strategi pengembangannya. Seperti ya, itu, Pak. enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya, mohon maaf, Pak, karena begitu kami melihat TAM yang kemarin, kita kita kesulitan untuk mencari datanya melalui survei itu karena memang Susah. posisi inovasinya ada di ujung barat sana, sedangkan kami ada di timur. Di Oke. ujung timur, kita ada di ujung barat. Hmm. Ya, sebetulnya tidak ada masalah kalau Bapak mau mau melakukan perancangan evaluasi dengan TAM, ya. Tapi memang Iya, keterbatasan waktu, tapi kan sudah ada BMC-nya semua. nggih, seperti itu. Jadi Apa, Pak? kalau kalau memang diizinkan nanti akan kami lanjutkan, Pak, waktu itu. Kalau memang nggak bisa sempat sampai sampai eh, eh, survei ya Pak ya, tapi kan Nggih. BMC-nya udah dua kali, ya. TAM-nya Ya, ingin tahu lebih jauh, ya. Sebetulnya yang ditanyakan kan sebetulnya variabel apa yang ditanyakan di antecedennya itu kan, hitamnya itu. Kalau Bapak bisa membuat kuesionernya,
Ya harapannya kalau Bapak tahu ceritanya sampai buat TAM, tapi TAM harapannya kalau memang itu bisa lanjut sampai ke tesis atau lanjut sampai oke suatu saat dijalankan terus Bapak buat paper, nah itu kan lebih bagus. Iya, Pak. Itu. Kebetulan respondennya itu ada di daerah 3T, sehingga untuk riset ke sana memang butuh waktu. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sekarang enggak mungkin dijalankan, tetapi udah punya punya namanya rancangan. Ya kalau mau Oh, gitu. dilakukan kan nanti setelah mau mau tesis, mau apapun. Tapi kan Bapak udah punya rancangan Gitu, gitu. Gitu. supaya Siap Bapak nanti. kita Hmm. hargai waktu membuat tamnya kan kita hargain, Pak. Gitu. Oh, gitu. Berarti nanti kita menambahkan anu nggih, variabel untuk analisis tamnya nggih, selain Boleh, SWOT gitu. boleh, boleh, Oh, nggih. boleh. Siap, siap, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. jadi malah Bapak metodenya lebih dari satu gitu kan. Ya. Nah, Nggih. artinya memang di teknologi ini kan diajari berbagai tools kira-kira bisa digandengkan kalau Bapak buat model baru jauh lebih bagus. Itu yang Oh, dinamakan novelty, Pak. Temuan-temuannya, ya kan? nggih. Nggih, Pak. Ya, ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Enggak, biar aja yang lain dengerin dulu. Wah, yang lain sudah siap ya, saya ada mulai. Berarti kan mulai mulai ya minggu ini enggak ada, minggu depan sih gitu. Siap. Sorry internetnya putus-putus ini ya. Iya Bapak Ibu, ya mungkin dengarkan Pak Kunto, wah sudah siap. Nah kalau enggak kan gitu. Kalau belum siap, supaya siap-siap. Ya, ya Pak Khairuddin Alamsyah baru masuk. Oke Pak, mohon maaf Pak, Ya, salat barusan. Jin, mboten sampun siap Pak, sudah siap Masih proyeknya. santri Pak, dengan grup 2 Nah Pak. itu, wah ini Izin tanya buatnya Pak Jani, embedded. Siap Ibu Nurul J. ya itu terkait pengumpulannya seluruh kelompok dikumpulkan di tanggal 22 ya Pak. Tanggal 22 betul. Ya, ya. Terus nanti mekanisme presentasinya Nanti sesuai urutan kelompok. sama Bu Nini ya, saya dengan Bu Nini mekanismenya mungkin ditunjuk atau siapa yang mau maju. Nah, mekanisme itu adalah eh, Bapak Ibu maju tidak maju kan boleh boleh merekam hasil presentasinya, betul nggak? Jadi kalau Oh, jadi kita bisa misalnya rekam. kelompoknya tidak lengkap ya presentasi aja kan, kan gitu. Presentasinya bisa dari rekamannya, sebaiknya memang dari rekamannya kalau bisa. Dan kalau misalnya dua-dua tidak cukup ya kita hanya menilai dari rekaman, begitu. Kelompok ya kelompok. Yang tugas individual juga sudah kan Pak DT ya, design thinking ya. Iya, Ya, sudah. Iya, itu kan masih dikumpulkan tanggal 29 ya. 29. Jadi kita nanti Oke. tanggal 22 itu upload makalah, Ya, PowerPoint, sama video rekaman. siap, betul. Betul. Terus yang di classroom itu sudah diubah ya Pak, Oh, sesuai tanggal nah, sampai 29 Juni ya Pak? saya saya kurang tahu nanti di mananya Bu? Di Di pertemuan submissinya keberapa? Pak. tiga Di belas ya. due date-nya, Pak, due date-nya. Oh, Due anu date-nya masih untuk 16 besok Pak. Ya, yang anu upload laporan ya. iya yang untuk tugas kelas ini. Ah, saya nggak cek ini karena Bu Nini yang sudah setting. Oh ya, ya. Jadi kalau submissionnya tanggal kemarin tanggal 8 ya Pak ya. Sekarang tanggal terakhir 22. Oke, juditnya. Terus kadetnya masih tanggal 29. Nggak apa-apa Pak.
Oke. Izin bertanya Pak. Sebentar. Ini belum sudah muncul enggak ya? Oh, nggak bisa. Bentar, Pak. Oke, silakan Pak. Izin Pak, saya satu kelompok sama Pak Kunto sama Bu Nurul yang barusan ngomong Pak. Nah, mau nanya Mm-mm. Pak untuk proyek kami. Untuk kan tadi yang dijelaskan sama Mas Kunto kalau mungkin untuk yang kami angkat ini sudah terimplementasikan ya. Nah, untuk pengukuran TRL-nya sendiri, Pak, berarti kami harus mengumpulkan semua evidennya atau cukup kami berdasarkan dari narasumber kami saja? Berdasarkan apa Pak? Berdasarkan evaluasi dari wawancara dengan narasumber kami. Ya, cukup itu aja nggak apa-apa kok Pak. Oh, siap, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Ini kan mini tesis ya Pak ya. Ya, oke. Ya. Yang misi Pak, yang di pertemuan 16 itu eh, masih sampai tanggal 18 Pak. Pertemuan. Pertemuan 16. Yang Oh, oke, proyek akhir ya. iya, Ah, yang oke. Bentar, lemot Pak, punya saya lemot. Bentar Pak ya, yang pertemuan 16 ya, proyek tugas iya, Pak. prioritas ya. Ya, oke. Pak Jani baru sambil bertanya, Pak. Ya, Iya, Pak. Jadi saya ah, dari kelompok ini, Pak, saya sama Pak Henry dan Pak Reza. Ya, Pak. Kami ini proyeknya tentang TAM juga, Pak. ya, Nah, yang mau saya konsultasikan adalah indikator kami totalnya ada 15, Pak. Tapi jumlah responden kami total cuma 25. Itu sebetulnya masih bisa dipakai atau tidak ya Pak datanya, masih Pak? bisa Pak, masih bisa. 25 masih bisa. Bapak pakai Smart PLS ya Pak ya? Betul, pakai Smart PLS, Pak. Kami bootstrap, Pak. Oke, cukup bisa kan Pak? Ya, memang ada syarat sih sebetulnya minimal 5 kali indikator. Biasanya begitu ya, 5 kali. Tapi kalau Smart PLS itu kan aslinya datanya non parametrik Pak. Jadi asumsi distribusi normal dilanggar tidak apa-apa. Smart PLS, Smart PLS. Karena nanti dia outer innernya dia pakai namanya bootstrapping. Bootstrapping itu like generate bilangan random asal out- di uji validitas sama reliabilitas gitu. Baik, Pak. Untuk uji outer dan innernya kebetulan sudah cocok, Pak. Jadi bisa lanjut aja, Pak ya. Ya, ya, nanti kan Bapak bisa lanjutkan ke bootstrapping ya. Iya, ini cuman saya kapan ini ya mau latihan apa hari ini? Structural Equation Modeling. Kalau kalau Pak bisa Muhammad Ardian punya ininya, punya analisisnya enggak apa-apa, Pak. Sudah punya modelnya, Bapak share Smart PLS 4 boleh, Pak? Kebetulan saya pakai Smart PLS 3, Pak. Oh, PLS Tapi 3 enggak apa-apa, yang lama kan ya. iya, Enggak tapi apa-apa. proyeknya kebetulan saya nggak bawa, Pak, karena di kantor, Pak. Oh, oke, enggak, saya ingin tahu modelnya, Pak.
Oke. Kalau nggak ada nanti ya saya eh, presentasi sebentar soal Smart PLS, nggak apa-apa. Nanti kalau Bapak Ibu mau tanya, nggak apa-apa. Mungkin Ada bisa yang mau? di-share ya, Mas Andri, ada datanya nggak ya Mas Andri ya? Yang PPT-nya, Mas. Bukan, Ya yang betul. langsung Smart PLS. Oh, kalau Smart PLS kebetulan nggak ada Pak, karena di server. Misalnya kalau saya Smart, oke, saya kenalkan aja Smart PLS saya ya. Nah, Bapak Ibu kalau Smart PLS ini kalau ada model TAM, ya, cuman saya nggak punya model TAM. Anggaplah, oke, ya, ini model. Nah, andaikan ini modelnya Bapak Ibu ya, andaikan ini modelnya, ya, caranya gimana? Biasanya, misalnya saya buat, hmm, saya buat new project, saya ini bisa mengikuti ya Pak ya, bisa mengikuti Bapak Ibu. Bisa, Pak. Ya karena saya enggak pakai, bentar, kalau gitu saya monitor dengan komputer saya, HP saya. Kalau enggak, Ini kalau di TikTok lagunya mesti dipasang sing sedih-sedih. ini sedih siapa Bu? Ideal dia no? Sipi. Oh, Bocor, bocor, bocor ini. Bu Kintan bocor, Bu Kintan. Oh, enggak apa-apa dah, biar aja. mohon maaf Oke, Pak. ini misalnya install Smart PLS ya Ibu ya. Ya ini membuat project gitu ya. Projectnya misalnya latihan, kok semua latihan satu, oke gitu ya. Create ya. Nah, create model latihan satu, modelnya dipilih aja PLSM gitu ya. Oke, ini model name-nya TAM misalnya. Nah, bentukannya begini, tinggal kita mau select ya. Kita mau ya, misalnya ini ya, precision of use gitu ya. Ya, ini P E O U. Oke, kemudian yang di sini ya buat lagi namanya perceive of use. Gitu ya. Oke. Nah, di sini buat satu lagi eh, intention to use ya, EU. Oke, yang ini buat misalnya ya, oke. Nah, ini kita tinggal, bentar. Ini tinggal kita atur gitu ya Bu ya. Nah, kemudian ini dibuat connect-nya ya, misalnya PU terhadap IU ya, PU terhadap
IU, kemudian ini terhadap ini misalnya, dan behavior terhadap ini. Ini modelnya. Kemudian ini ada indikatornya, Bu. Nah, indikatornya kita harus masuk ke data. Jadi misalnya ini ada 4 indikator, ini datanya. Ini cara buatnya, ya. Coba saya ambil dari yang, ya. Nah, ini anggaplah yang sudah jadi seperti ini, Bapak Ibu. Nah, jadi yang tadi PU itu ya biru-biru ini semua. Ya. Nah, ini yang namakan indikator biru ini namanya laten variabel. Ya, ini namanya laten. Ya, ini latennya. Jadi kalau mau saya tambahkan latennya di sini misalnya, nambah laten baru gitu. Ya kan baru. Nah, tinggal saya mau tambahkan connect ke sini. Ya, saya tambahkan sini. Ini laten baru. Ini namanya variabel laten. Di sini bisa kita hapus. Ya, kita hapus ya Pak ya. Ya, sekarang ini modelnya ini. Nah, ini nama indikator. Nah, indikator ini didapatkan dari datanya. Nah, indikator itu variabel laten ini adalah variabel yang belum bisa diukur. Diukur oleh RN1, RN2, RN3. Ini namanya indikator. Nah, ED ini indikator. ID indikator. Ini LQ indikator. Ini adalah minat kunjungan. Ini sebetulnya regulation new normal ya. Apakah mempengaruhi exterior design, interior design atau location? Ini attitude jadi attitude ya, attitude-nya mau minat kunjungan enggak. Nah, kita uji apakah ada hubungan antara RN terhadap ED terhadap MK, ID terhadap MK, ini kita uji ya apakah ada hubungannya. Nah, untuk structural equation modeling ini diuji dulu namanya outernya. Ini outernya diuji dulu, Pak. Ya. Namanya jadi structural equation modeling itu ini kayak regresi sebetulnya, Pak. RED itu regression. Ya korelasi. Tapi kalau RNED ke MK mau tidak mau pakai namanya structural equation modeling. Nah, untuk menghubungannya kita uji dulu indikatornya. Indikatornya nanti itu apakah reliable atau valid atau tidak. Bagaimana cara ngujinya? Ya, lakukan calculate gitu ya, LSTM algorithm. Ya, anggaplah langsung aja start calculation gitu aja. Nah, ini mulai muncul, Pak. Nanti ada datanya nih. Ya, ada outer loading. Ya. Nah, di mana outer loading ini ya, atau istilahnya kalau kita lihat ini ya. 75 ini outer loading 75267 ini ya. Diharapkan ini di atas 0,5 atau kalau yang paling baik di atas 0,7. Tapi 0,5 masih oke kok ya. 0, jadi ini 0,6 ya seandainya Anda pakai 0,7 maka 0,6 ini harus kita hilangkan. Nah, ini namanya outer loading dulu, outer. Nah, ini harus kita hilangkan LQ1. Kemudian kalau kita lihat kalau 0,7 ya syaratnya 0,7 loading factor ini harus hilang. Jadi kita catat ya Pak. Coba yang hilang-hilang kita catat. Di RN yang di bawah 0,7 adalah RN2. Jadi RN2 kita hilangkan. Ya. Validity. Ya, kemudian di ID adalah berapa? Tidak ada. Oh, kemudian di LQS ada LQS 1, 2, 3, 4. Waduh. LQS 1, 2, 3, 4. Kita hilangkan.
Ya. Artinya LQS ini hanya diukur oleh satu indikator, LQ5. Ya. AT kita lihat memenuhi semua. Kemudian MK kita lihat memenuhi, ini K5 hilang. Ya. Kemudian ED semua lengkap. Oke. Kita mau hilangkan ya RN2 hilang. Kita del aja Pak. Kemudian D5 kita hilangkan klik, kita hilangkan del aja. Kemudian LQ1 hilang, 2, 3, 4 hilang. Kemudian MK5 hilang. Nah, kita setelah dihilangkan, kita running lagi Pak. Apakah faktor loadingnya masih ada bawah 0,7? Nah, ini semua 0,7, 0,7, 0,7, 0,7, di atas 0,7, di atas 0, ini 1. Kalau cuma indikator pasti 1, Pak. Nah, konsep validity itu begini. AT1, AT2, AT3, AT4, AT5 ini bisa ngukur ATT ini. Artinya dia berkorelasi dengan ATT. Ya, AT1 ini berkorelasi dengan ATT, kalau dia berkorelasi maka ya kalau AT1 berkorelasi artinya ini punya hubungan atau punya valid atau istilahnya AT1, AT2 ini valid mengukur ATT. Kalau tadi ya 0,5 0,7 sebetulnya masih toleran, tapi di bawah 0,7 anggaplah enggak, ya berarti dibuang. Gitu. Nah, kalau ini semua sudah 0,7 maka kita sebut ini adalah valid. Nah, terus kita coba lihat reliability. Nah, jadi di reliability kita lihat kalau kita lihat kerobot alfanya, Bapak Ibu, di sini kan 0,855. Ya, ini juga kerobot alfanya 0,8. Ya, ini kerobot alfa. Oh, ya ini karena satu, nggak bisa. Nah, kerobot alfanya 0,8, 0,8, 0,8, 0,9. Artinya selain dia valid, dia reliable. Reliable itu andal, konsisten, Pak. Setelah ini sudah memenuhi semua, kita uji sekarang namanya bootstrapping. Gitu. Oke, ya kita calculate, ya kita lakukan bootstrapping, start calculation. Nah, ini setelah dilakukan uji validity scalability, ya maka didapatkan hubungan-hubungan ini. Ya, ya kita lihat path koefisiennya ATT dengan MK. Kita lihat p-value-nya aja, Pak. Kalau Bapak p-value diharapkan di bawah 5%. Kalau dia 5%, maka akan dia signifikan atau ada hubungan. ATT dengan MK ada hubungan. ED dengan MK ada hubungan. ID dengan MK tidak ada hubungan karena lebih besar dari LQS terhadap MK tidak ada hubungan. RN terhadap ED ada hubungan, RN terhadap ID ada hubungan. Jadi semua ini berhubungan, cuman ini ada yang tidak berhubungan. ID LQS. Ya. Coba kita cek, kita lihat ya Pak. Ya. ID sama LQS ya. ID sama LQS ini ya tidak berhubungan ke MK. Ini tidak ada hubungannya, Pak. Ya. Tapi ini ada hubungannya. Nah, artinya ini kalau tidak ada hubungan ini tidak bisa. Jadi R itu ID ini tidak ada hubungannya. Kita lihat ya. Kita lihat Bapak Ibu. Tadi oke. Bentar.
Oh, ntar ini ya saya harus kalkulit lagi. Nah, cuman kalau Bapak Ibu ini kan trial ya, tidak bisa disimpan. Harusnya bisa disimpan nilainya ini harus bisa disimpan ini tadi ya. Jadi artinya, nah ini kalau mau disimpan, nah ini cuman nggak bisa nih save-nya. Ya. Maka mau nggak mau Ibu lakukan print screen aja nggak apa-apa. Ya, print screen masukkan di Word ya, masukkan di Word. Misalnya Bapak Ibu buat di Word. Ini saya copy. Nah, nggak apa-apa, hasilnya di Word aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, kemudian, nah kalau kita lihat indirectnya, ya, yang berpengaruh hanya RN itu MK. Ya, oke. Kita lihat. Jadi kalau kita lihat koefisiennya ini tadi Pak, ATTMK, EDMK, IDMK, LQMK, IDMK sama LQSMK tidak berpengaruh. Pak, structural equation model. Makanya saya katakan kalau Bapak sudah buat model, tidak usah masuknya. Gampang sekali kok ini. Lihat di YouTube pun masih. Kira-kira structural equation modeling secara prinsip begini. Nah, tinggal kita nambah, Pak. Misalnya, oh ini, jadi misalnya ini di sini ya, Pak ya. Variabel ini mau saya tambah, Pak. Ya, saya tambah lagi. Ya, antecedentnya misalnya ini new regulation, ini bicara kebijakan. Oke. Kemudian ini ditambah misalnya epidemi, gitu ya. Terus saya tambah aja, ya saya masukkan ke RN, ini saya masukkan ke RN. Nah, cuman kan data ini kita harus tambahkan indikatornya, Pak. Kebijakan itu indikatornya apa, epidemi indikatornya apa. Kalau nanti maka kita running, ya. Tapi ini tidak bisa kita running, ya. Karena datanya ini tidak ada. Datanya kebijakan ini saya belum punya indikatornya, Pak. Ya. Jadi kalau itu Bapak harus masukkan indikatornya. Oke, ini saya hapus lagi ya Pak ya, maaf ini saya hapus lagi. Ya, ini modelnya Pak sekarang. Kira-kira itu Bapak Ibu penjelasan saya ya contohnya ini. Tapi kalau ada Pak tadi tamnya ada, coba kita bisa share di sini ya. Kalau mau. Ibu, structural equation. Iya Pak Natalianto, silakan Pak. Izin bertanya Pak Jani, Ya, Pak Jani, kelompok kami udah ini kan Pak Jani udah mencoba ini ngejarkan di Smart PLS. Hasilnya itu kan kita pakai yang loading faktornya 0,5 ya. ya. Eh, terus akan tapi ini Pak Jani di AVE-nya itu pada saat pakai 0,5 masih ada yang AVE-nya di bawah 0,5. Eh, Eh, itu itu kan itu harus AVE untuk uji validity semua Pak ya. Kalau iya. di bawah 0,5 lebih baik dihilangkan walaupun loading faktornya di bawah sudah di atas 0,5. Oh ya, terus setelah saya hilangkan Pak, jadi itu yang 0,5 saya hapus, AVE-nya jadi hijau kan semua Pak, jadi di atas Ya, 0, di atas 0,5 akan tapi ini Pak, jadi apa untuk berbuat apa? composite reliability ROC itu masih ada
satu yang merah itu bagaimana ya Pak Joni? Composite reality-nya. Iya, Merah masih ada berapa, satu Pak? yang merah, satu di yang innovativeness. Oke. Harusnya kalau Bapak composite reliability dia tidak reliable, Pak. Itu coba cek, Pak. Ya, coba. Tapi di Chromebot Alpha nggak, Pak? 0,7 nggak, Pak? Gimana Pak Joni? Chromebot Maaf. Alpha. Bapak lihat Chromebot Alpha aja. Combat alfanya ada yang 0,7 cuma dua ini Pak Jani, dua apa tuh, dua Ya, variabel yang gitu lainnya Pak. berapa? Yang lainnya 0,4 Wah, sama 0,4 itu, Pak. 0,3. Nah, kalau 0,4, 0,3, Pak, sebetulnya di validity-nya dia naik ke 0,7 aja kalau gitu, Pak. Hilangin 0,7-nya, Pak. Oh, dibuat di atas 0,7 semua ya Ya, Pak Jani ya. ya, ya. Cuma ini Pak Jani nanti cuma munculnya ada yang satu variabel itu Nggak nggak apa-apa apa-apa ya Pak sudah. Jani? Ya, Oh, oke siap siap. strategi aja. Iya iya. Tapi Makasih Pak kalau Jani. kelompok alfanya di bawah 0,5, Pak, itu harus dihapus. Yang dihapus adalah variabel latennya jadinya, Pak. Itu. Variabel salah nggak apa-apa itu Pak Jani ya. Kok dihapus Nah, variabel berarti latennya? kalau variabel latennya dihapus kan berarti dia dia tidak ada variabel itu, Pak. Oh, salah satu dihapus gitu Pak Jani ya berarti ya. Ya, variabel laten ya, Pak. Bukan indikatornya loh ya. Iya, variabel latennya berarti otomatis indikatornya juga hilang Iya, juga Pak. otomatis, Iya, otomatis. iya, Jadi siap. di outer itu indikatornya itu dihapus-hapus dulu. Kalau ternyata dihapus terus tapi labelnya masih juga kecil, maka variabel latennya dihapus. Berarti variabel tidak bisa diukur oleh indikator itu. Itu, Pak. Nah, itu indikasinya adalah pertanyaannya indikatornya itu kan berupa pertanyaan. Pertanyaannya itu tidak menjawab variabel latennya, Pak. Oh, Itu ya. iya. Baik, siap Pak Jani. Terus ada lagi Pak Jani pertanyaan. Untuk Smart PLS ini apakah bisa untuk mengukur ini ya Pak Jani? Misalnya kita ngambil data di apa ya di IDX perusahaan itu bisa nggak Pak Jani ya? Nggak bisa, nggak bisa, Nggak bisa nggak ya? bisa, nggak bisa. Oke, ngambil data IDX sebaiknya kalau mau belajar statistik yang ya ini biasanya pakai AI, Pak, artificial intelligence, bisa LP, bisa ANN, ya, pakai namanya SPSS modeler, Pak. Semacam regresi gitu ya, Pak ya. Jadi semacam jika bahkan datanya ada. Nah, data ada ini Bapak lakukan pengujian ya. Lain itu kalau Bapak pakai data IDX itu nanti seolah-olah datanya ada kita lakukan. Nah, kalau Smart PLS ini datanya harus dari skala Likert tadi, Pak. Iya. Oh, iya. Siap Pak Jani. Oke. Siap, Pak. Bapak Ibu Kasih yang Pak lain. Jani. Bapak Ibu yang dengan Smart PLS tidak apa-apa, Pak. Nggak usah pakai Smart PLS, belajar pelan-pelan. Jelas kalau belajar TAM pasti modeling. Ya. Nah, model ini caranya pakai indikatornya tanyakan pada responden. Nah, ini kalau pakai TAM. Tadi kan Pak Kunto nggak pakai TAM kan? Pakai bukan nggak pakai TAM. Mungkin modelnya sudah ada, pertanyaan tapi datanya nggak ada, nggak bisa diuji Smart PLS, Pak. Gitu. Cukup jelas, Bapak Ibu? Gimana, Pak? Smart PLS. Nggak usah pusing, Pak. Nggak dipakai, nggak apa-apa, Pak. Untuk masukin data anunya Pak, Data gimana? apa? Yang hasil anunya tadi Pak, kuesionernya itu. Ya, Bapak taruh data kuesionernya di ini, Pak. Di Excel tapi jadi contoh, Pak ya. Mungkin ada tahapan-tahapannya, Pak Jani. Ya ini kalau tahapannya
Oke. Jadi kalau ini sudah ada datanya ya. Oke. Iya, Pak. Andaikan saya membuat data. Bentar. Satu menit ya. No. Oke. Oke. Bentar, bentar. Data latihan 1. Ya, jadi ini contoh aja ya, contoh ya. Misalnya KE01, KE02, KE03, KE04, KE05. Ya ini, bentar, bentar. Modelnya ini dulu Pak. Modelnya ini dulu. Bentar, ini. Baik ya, saya hapus dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu. Oke. Andai kan saya mau punya model ini aja Pak. 3 ini Pak ya. Ya, saya punya 3 model ini. Nah, ini kan ada KE01, KE02, 03, 04, 05. KT-nya juga ada 1, 2, 3, 4, 5. KPM-nya 5. Oke ya. Sekarang saya oke. Ya, saya harus import data file. Nah, datanya harus di Excel. Ini datanya. KE01, 2, 3, 4, 5, KT1, 0, 2, 3, 4, KPM-nya 01, 02. Nah, ini didapatkan dari kuesioner. Ya. Nah, kuesioner 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ini kan dari rata-rata. Ini ada 99 responden. Ya, jangan 100. Lebih dari 100 tidak bisa masuk ke dalam Smart PLS student version. Andaikanlah ini misalnya satu orang ini ngisi angka 3 gitu ya Pak ya. Ini ngisi angka 2 gitu ya. Misalnya ini angka 3 gitu, dan seterusnya. Ya. Dan kalau ini kan sudah ada isinya Pak. Jadi isinya saya anggap isinya ini Pak ya. Bisa difahami ya. Dialog ini di save as tapi masukkan ke uh, ini data koma CSV Pak. Jadi modelnya adalah CSV. Jadi data koma delimited. Jadi bukan XLS tapi data koma. Nanti dibacanya adalah ya dibacanya ini sebagai data gitu. Oke. Kalau sudah ini sudah terjadi ya kita tutup, kita simpan. Nah, pada saat Bapak import data file, data latihan satunya, Pak. Open ya, Pak ya. Import. Nah, ini kan ketemu, Pak. Datanya ini ya. Oke. Nah, sekarang
data ini sudah masuk, Pak. Ya, data KE 01, 02, 03 ini sudah masuk semua. Saya hanya tinggal lihat ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, saya masukkan ke KE. Kemudian ada KT. KT-nya adalah berapa? KT 1, 0, 2, 3, 4 saya masukkan ke sini. Kemudian KPM 2. Bisa dipahami, Pak? Yang mau belajar khusus nanti ya, Pak ya. Ya, ini cuma cara jadi Ya. pertama siapkan datanya ini dulu. Ya, siapkan datanya. Datanya adalah dari kuesioner. Ya. Nah ini Pak Ya. tadi dikatakan datanya tidak boleh lewat dari 99. 99. Nah kalau kuesionernya lebih dari 100 gimana Pak? Bapak beli, Pak. Bukan beli, langganan Smart PLS, Pak. Oh, $2 per man atau per waktu periode tertentu, 22 dolar. Cek aja di Smart PLS. Sewa dia, Pak. Nanti Bapak akan dikasih kan yang caranya adalah kalau Bapak betul-betul penelitian ya, aja dulu Pak 99. Ya. Kemudian kalau memang udah fix, oke, Bapak mau olah 200 data, maka Bapak langganan. Jadi jangan Bapak langganan, Bapak nyoba-nyoba, rugi Pak. Jadi lebih baik sekarang nyoba-nyoba, setelah nyoba-nyoba langganan, lakukan perhitungan. kan dikatakan tadi bahwa kalau yang penelitian sesungguhnya eh, harus berbanding 5 kan Pak? Sampelnya, ya. Ya, detailnya. Tapi apa? Smart PLS ini 50 aja cukup kok Pak. Oh. Ya. Kalau Bapak nanti pakai penentuan sampel, alfanya 5%, errornya 10%, Pak. Nah, sampel itu kan tergantung oleh alfa sama error. Alfa itu kesalahan, error atau toleransi, D. Nanti metode pengambilan sampel, Bapak bisa pakai namanya Cochrane atau Slovin. Ya, metode penentuan sampel, Pak. Rata-rata minimum 68, minimum. Biasanya begitu. Ya. Oke, anggaplah ketemu 99. Ya ini. Nah, data ini Pak di di CSV tadi ya disimpan ke CSV ya. Save as, lalu nyimpennya pakai CSV maka ini. Oke ya, kira-kira gitu Pak. Nah, datanya kan ada di sini. Nah, ini. Ya. Data latihan 1. Bentuknya nah, mau saya geser nggak bisa ini. Ya udah. Ya. Jadi ini bentuknya adalah micro Excel, separated. Ya. Oke. Sekarang balik ke tadi kan ini dianggap nggak ada ya Pak ya, dianggap nggak ada. Ya ini kan tadi nggak ada Pak. Yang kita buat model kan cuma ini. Ya, tadi kan buat modelnya, nah, kita select. Terus ini adalah diukur oleh KT1, KT2, KT3, KT4. Maka data yang sudah back ya Pak ya, back. No, ya. Nah, anggaplah data ini saya hilangin Pak ya, saya hilangin. Modelnya kan ini. Kita bangun ini kan ya Pak ya. Oke. Terus ini gimana cari indikator masukan ya? Bapak back. Ini sorry yes gitu ya Pak ya. Terus ini import data. Nah, masukkan aja datanya. Semua diimport. Ya. Oke, import. Oke. Ya. Nah, sekarang kita lihat back. Kita lihat modelnya. Ini ya. Tinggal KT-nya
KT kan diukur oleh KT1, dipilih KT sampai KT 04, diambil, didrag aja, ditaruh di KT sini. Kemudian KE-nya sama Pak, KE 01 sampai 5 diambil, taruh di sini. Kemudian KP-nya kita taruh juga. Nah ini kalau mau ngatur ini sebelah atas, sebelah bawah, ya tinggal aja Bapak lakukan align ini ya, bottom. Nah ini pindah bawah. Oh ya udah betul. Ya, tinggal lainnya. Oke, kita coba KT1, KT2, KT3 ini diuji ini outernya. Apakah dia valid? Ya, apakah dia reliable? Kita lakukan calculate, start calculation. Nah, nilai outer loadingnya, ya, itu bisa saya katakan di sini. Nah ini, outer loading. Nah, 644 memang merah karena syaratnya 0,7, tapi boleh diturun 0,5, boleh. Cuma kalau ini jelas, oh ya berarti ini kan yang hilang adalah KE1 kan Pak? Ya KE01, KE03. Yang lain semua hijau sudah. Ya. Ya. KE01 hilang, KE03 hilang del. Ya, lakukan calculate lagi Pak. Nah, semua di atas 0,8. Kalau mau lihat, Bapak Ibu bisa lihat di outer loading. Nah, semua hijau. Beres Pak. Maka dilakukan pengujian. Nah, tapi kalau ini model KT, KE terhadap KPN, regresi Pak. Tapi kalau sudah kompleks, ya KPM mempengaruhi mana lagi kalau ini. Tapi nggak apa-apa kalau mau diuji secara Smart PLS, ya tinggal lakukan calculate bootstrapping. Nah, bootstrapping ini memang ada subsampelnya, istilahnya generate bilangan random intinya. Keluar 5.000 data, Pak. Di start calculation, keluarlah, Pak. Ya, weight coefficient. Nah, KE itu KPM tidak signifikan. Kita lihat KT itu KPM signifikan. Berarti KE tidak mempengaruhi KPM. KT yang mempengaruhi KPM. Begitu Bapak. Ada pertanyaan? Susah enggak Pak? Bapak ini bisnis analitik ya? Bisnis analitik ya? Halo? Kelas E ini kelas bisnis analitik. Campur ini Pak. Gabungan. Gabungan Pak. Gabungan. 3 kelas, 3 Tiga kelas apa aja? Bisnis analitik. manajemen industri, bisnis analitik, sama manajemen rantai pasok. Oh, manajemen rantai pasok. Bisnis analitik mungkin lah. Rantai pasok, tapi kalau dulu dapat statistik ya structure dapat MI, tapi ini banyak kan background industrial engineer. Ya, tapi enggak apa-apa Pak, ini baru belajar. Nanti Bapak download aja Smart PLS tutorial. Gampang kok Pak. Betul-betul sangat gampang. Gimana Pak Satria? Oke? Oke, Pak. Ngerti Pak? Lumayan, Pak. Lumayan. Ya, kami rencananya judulnya analisis tingkat kesiapan dan penerimaan tax assistant new system yang berbasis remote monitoring system atau RMS dengan pendekatan teknologi readiness dan accept model Trump. Ya, enggak apa-apa. Wah, menarik Pak. Nah, harapan saya kalau Bapak sudah seperti itu, nulis jurnal Pak. Nanti submit to paper Pak.
Baik, Ya, Pak. jadi nanti kan Bapak laporannya mini tesis. Ya. Ya, kalau mau dibuat bentuk jurnal enak, Pak. Nanti kalau sudah present ya kalau misalnya mau dibetulin masukkan jurnal ya nanti kelulusan ini kan syaratnya paper Bapak kan, publish paper kan ya Pak ya. Ya, Pak. Pak. Apalagi kalau misalnya ini Bapak lakukan terus sampai menjadi Pak. Udah semester 3 langsung maju aja Pak. Baik, 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 Pak. Tapi untuk mungkin harus dibantu di anunya nanti Pak, analisa eh, smart PLS-nya dan statikanya itu Pak. Nggak apa-apa, saya bersedia. Walaupun saya enggak advisor Pak, saya enggak harus advisor. Kalau statistik untuk Smart PLS saya bersedia. Baik, Hubungi dosen statistiknya aja, Pak saya mau belajar Smart PLS, nah, saya mau belajar SEM, belajar. Dosennya todong aja Pak, enggak apa-apa Pak. baik, baik Pak. Tapi saya siap. Pembimbing satu nggak bisa Pak, saya harus pembimbing 2. Oke. Kalau mau tugas tesis loh ya. Ya Pak. Siap. Ada pertanyaan lain? Jadi nanti mungkin kami kalau lanjut Pak, yang untuk di eh, penelitiannya, peneliti terdahulu, mungkin kami yang di peneliti ke-8 Pak, yang Ya. yang Bapak share kemarin mungkin peneliti ke-7. Jadi untuk kajian pustakanya kami ngambil selain dari buku-bukunya dari 7 peneliti itu Pak. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa. Ya, Oke. kajian atau penelitian Bapak banyak baca jurnal jauh lebih bagus. Nanti daftar pustakanya, nah biasanya minimum 10 kalau masuk jurnal. Gitu. Baik Pak. Oke. Minimum Ya, 10 Pak. Pak. Dan jurnalnya 5 tahun, ya berkisar 5 tahun ke bawah. Nggak boleh 10 tahun, Pak. Oke. Baik Pak. Siap. Ada yang lain lagi? Bagi yang lain mungkin nggak ngerti banget, nggak apa-apa, nggak usah panik. Belajar pelan-pelan. Pak, itu kalau yang Pak Satria itu kan kami bertiga nih Pak. Terus kalau misalkan Siap, Pak Khairudin. tiga-tiganya mau dijadikan sebagai itu nanti ada turunannya gitu Pak yang kemudian nanti bisa digunakan sebagai jurnal juga. Itu kira-kira Oh, Pak Natalianto, bocor. Takmut. Maaf, maaf Pak. Oke, sudah takmut. Sudah takmut. Bocor itu Pak Natalianto. Ya oke, enggak apa-apa. Silakan Pak Khairudin. ya jadi kalau misalnya dari yang kami buat di grup itu di kelompok itu kemudian nanti masing-masing dijadikan sebagai jurnal ya untuk 3 orang ini itu kira-kira eh, turunannya jadi seperti apa tuh Pak? Dari aspek mana Kalau aja? Bapak mau turunan ya, kalau Bapak tadi kan pakai TRL sama tram ya Pak ya. Ya. Uji aja readiness sendiri, TAM sendiri, terus tiga-tiganya baru digabung tram kan gitu. Oh. Jadi ada tekniknya Pak. Misalnya Pak Khairudin penulis buku, nanti yang 23 penulis 23. Terus waktu TAM Pak Satrio penulis 1, Pak Khairudin penulis 23. Terus waktu Trump penulis satunya siapa? Nah, begitu Pak. Keluar 3 paper, Pak. Oh. Oke, Pak. Itu biasa kok, Pak. Dalam penulisan umum. Sampai ke tesis bisa seperti itu juga ya? Setahu saya, enggak. Kalau tesis harus bekerja sendiri-sendiri, Pak. Oke. Kalau tadi kan harusnya bekerja bersama, tapi ditulis satu kan, gitu aja. Ya. Nah, kalau setahu saya, pokoknya Bapak publish paper 1. Enggak peduli penulisnya 1, 2. Oke. Yang penting Bapak pernah paper. Oke, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Cek aja, cek syaratnya publish paper, tanya ke prodi, paper itu apakah harus tunggal? Setahu saya enggak, boleh bersama. Tapi kalau misalnya harus penulis 1, Pak, maka ya Bapak buat 3 penulis, diputer-puter aja.
Iya, iya. Tapi Betul. kok kayaknya Pak Din, Pak Satria kepingin ini jadikan tes siswa itu luar biasa, Pak. Di mata kuliah ini bermanfaat sekali kan gitu loh, Pak. Ownernya Pak Satria tuh, Pak. Oke, silakan Bapak yang lain, Bapak Ibu yang lain, Ibu Palagan gimana Bu Ronalak? Tadi pagi masih galau Pak, nggak tahu gimana mau ngolah data TAM, tapi setelah dijelasin Pak Jani jadi ada pencerahan lah. Habisin langsung dikerjain. Makasih ya Pak. Siap, siap. Makanya perlu ngobrol-ngobrol aja. Nggak ada Iya, kuliah, ngobrol aja dah. iya makasih Pak. Oke, lanjut yang lain boleh. Izin Pak Jani. Ya, Bu Rika. Ya Pak, jadi kebetulan kelompok kami sebelumnya belum dapat kesempatan konsultasi dengan Bu Ninik. Jadi mungkin saya agak bahasnya dari awal lagi, nggak apa-apa ya Pak, ada yang mau dikonsultasikan. Ya, Dan case kami ini sebenarnya tidak pakai tampak. Kemarin itu sempat Pak Ilham sempat tanya ya Pak, ini saya boleh sharing screen nggak ya? boleh. Nah, tak bukanya dulu. Belum tak multiple soalnya. Iya, Pak. Sudah terlihat belum ya Pak? Ya, dalam proses. Oke, studi Iya Pak. kelayakan. Iya, sebenarnya ini lebih condong ke materi MTI yang pemilihan portofolio teknologi ya Pak. Jadi kami Ya, project ini biasanya kan kalau practically di perusahaan itu evaluasinya secara engineering oke, kemudian profitability analysis ya Pak. Nah, tapi karena ya, ini lingkupnya backgroundnya itu lebih untuk ESG ya Pak atau kelingkungan, problemnya itu dia tidak selalu menguntungkan. Jadi seolah-olah secara profitnya tidak menguntungkan. Nah, kita tuh ingin tahu teknologi selection dan apakah project ini layak lanjut atau tidak, apakah bisa dievaluasi dari sisi lain. Nah, awalnya kami kira bisa pakai multi attribute decision making itu ya Pak, tapi ya. ternyata eh, MADM ya. iya tidak dibahas di kurikulum MTI dan jujur pas cari-cari materinya cukup sulit juga ya Pak untuk mini project. Jadi mungkin kalau buat nanti lanjut ke tesis mungkin bisa, tapi saat di project ini akhirnya kami evaluasi dari BMC, kira-kira ada edit value apa saja yang berubah dengan adanya project ini, eh, sama di tek profitability analysis aja mungkin selanjutnya ya Pak MADM-nya nggak jadi karena cost benefit kan tidak kuantitatif ya kadang benefitnya Pak. Kita mau lihat dari sisi rating perusahaan untuk proper dan lain-lainnya, cuman kita masih tidak bisa mengkuantifikasikannya. Jadi mungkin nanti lanjutannya hanya di profitability analysis dan nah ini Pak, saya mau sedikit tanya teknologi readiness level. Kalau yang sudah diajarkan kan dengan teknometer ya Pak. Nah, Ya. case-nya ini kan dibilang inovasi secara umum itu tidak ya Pak. Maksudnya ini sudah ada dan sudah terimplementasi banyak teknologinya. Tapi untuk di plan ini sendiri itu belum ada wastewater yang direclaim lagi atau diproses ulang. Hanya diproses untuk dibuang menjadi limbah. Nah, itu kan tidak murni baru ya Pak teknologinya, tapi Ya. di perusahaan itu bisa kita katakan baru. Nah, jadi dari discuss dengan rekan kerja juga, bisa nggak kalau based on teknometer Diukur. ini, iya diukur Pak. Kalau kami sih melihatnya dari indikator-indikatornya itu sampai 7 terpenuhi, tapi yang di masuk TKT 8 karena memang belum EPC ya Pak. Jadi banyak yang semestinya tidak terpenuhi. Apakah masih bisa dipakai atau seperti apa Pak? Mungkin ada masukan. Ya, sudah cukup Bu. Iya Pak, seperti itu. Oke, jelas gini. eh, Judulnya menarik sebenarnya, namanya feasibility study, ya kan? Iya, Studi kelayakan ya. iya Pak. Ya. Nah, kalau namanya memang ini susah. Studi kelayakan tapi kok sudah install, sudah jadi ya. Nah, BMC itu kan juga studi kelayakan, Bu. BMC itu kan studi kelayakan. Dulu namanya FS ya, feasibility study. Tapi
di bisnis kan enggak mengenal itu, mengenalnya BMC. Jadi kalau ngomong BMC itu pasti studi kelayakan, ya. Oke. Nah, kalau studi kelayakan berarti ini memang susah. Ibu mengatakan teknologinya sudah berdiri. Kalau masih BMC, Pak, itu harusnya ngomongnya teknologinya belum berdiri kan gitu. Eh, di perusahaan ini belum ada, Pak. Tapi maksudnya secara di global atau common Oh, practice-nya sudah bisa. enggak boleh ngomong secara global. Yang ngomong Oh, di perusahaan itu sendiri belum ada. iya. Kalau skupnya itu boleh ya, Pak, Ya, inovasi. ya, Oh, oke, oke. ya, ya. Jadi BMC kan begitu. Terus Ibu ngukur TRL-nya kan. Iya. Nah, oke. Kalau sekarang sudah ngukur TRL, kemudian yang sudah terjadi, ternyata sudah didirikan, sudah diinstal. Tapi TRL-nya dihitung rendah, kan gitu. Ya. Belum diinstal sih, Pak, aktualnya Oh, kalau kalau belum di diinstal, oke. iya. Bisa Berarti ya, Pak? sudah betul. Bisa, sangat Oh, bisa. oke. Oke, Pak. Ragu di situ sih, Pak. Maksudnya di skop Waktu waktu perusahaan ini, ya, waktu Pak. dengan Bu Nini presentasinya kan harusnya sudah sampai BMC. Tapi tidak semua kelompok kebagian waktu presentasi waktu itu, Pak. Kan total Tapi ada submit kan, submit submit. Iya, submit submit, Pak. presentation toh Bu. Submit. Iya, setahu saya Tapi, semua submit di presentation. iya. Saya sebagian lihat, tapi sebagian belum lihat. Iya, Pak. Tapi Nanti belum terakhir aja menerima dah. feedback. Karena Ya. sebelum lihat itu nilainya di Bu Nini. Oke. Kalau setelah saya lihat nanti nilainya terakhir di saya dengan Bu Nini. Nah, saya lihat kan ada yang berfungsi awal, tahu-tahu tam misalnya, ya sudah enggak apa-apa. Gitu Bu Rika, cukup. Masih bisa berarti ya, Pak, dilanjutkan Masih bisa. dengan point of view. Ya, Oh, masih bisa. iya, Pak. Tapi kalau mungkin di luar konteks MTI ya, Pak, karena ternyata tidak dibahas gitu MADM ini lebih ke apa ya, maksudnya materi Enggak, itu statistika atau apa ya, Pak? enggak apa-apa. Ibu kuantitatif di sini enggak apa-apa. Itu kan hanya pemilihan. MADM itu kan multi attribute decision making. Iya. Ibu pakai apa? TRIS. Nah, itu kita belum jadinya ini, Pak, tidak jadi pakai MADM karena kan eh, mau dipelajarin sepertinya kita nggak sempat gitu, Pak. Kita jadinya pakai profitability analysis aja. Jadi Ya, hanya based on aspek ekonominya enggak aja. apa-apa. Iya. Lanjutkan tesis pakai itu kan tools kalau misalnya OPA saya mau mengarah ke value proposition punya alternatif teknologinya A B C D E F gitu ya. Iya. Bagaimana memilih teknologi yang terbaik? Ibu masukkan Iya. MADM kan. Nah, itu sih, Pak. Goalnya sebenarnya Nah, pengen ke situ, Pak. Iya. enggak apa-apa. Oke. Ya nanti MADM musuhnya kan MCD criterion decision making pakai AHP atau NNP kan. Enggak, itu kan tool saja. Justru Oh, iya. Bapak Ibu MTI ini kan enaknya MIST ya. Semakin ke atas helikopter. Saya pakai berapa tool sih? Kan gitu. Setelah saya pun ini nanti evaluasinya, oh Bapak Ibu pakai toolsnya banyak. Nah, kalau toolsnya banyak kompleks kan, masukkan jurnal aja Bu. Atau buat tesis kan gitu. Iya. Paling itu sih, Pak. Belum sempat kalau mini project sepertinya aspek ekonominya saja dulu, Pak. Siap. Belum sampai cost benefit atau Iya, cost benefit iya belum. Mungkin di analysis. profitability. Ya. Oke, Pak, itu aja. Terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih Bu. Pak Silakan yang Jani, lain, Bu Maria atau Bu siapa? Oh, ada yang Pak Jani, raise hand? izin Ya, tanya, Pak tanya lagi Pak Natalianto. Jani. Anaknya itu Eh, bocor itu, Pak. Enggak apa-apa lah. Iya Pak Jani Ya, Pak mau Natalianto. izin terkait Smart PLS ini kan bisa untuk menggunakan data yang ini ya, binary atau 10 dan ordinal ya. Lebih ke Bisa arah ya? ordinal, Pak. Jangan binary. Oh, iya, iya. Nggak mau Jadi tanyanya gitu. Likert scale. Kalau Bapak binary nanti agak
Kalau Bapak binary bisa nggak sih, Pak? Jadi Gini, dia nanyanya bukan iya tidak, tapi ya kalau iya 0, 0 sampai 1 gitu. 0 tidak, 1 iya. iya, Nah, nanti kan ketemu 0,4 kan gitu. iya. Ini Pak Jani, terkait itu kan bisa nggak itu kita apa ya nelitinya lewat ini report perusahaan, misalnya mau mau meneliti beberapa perusahaan, tapi lewat reportnya, jadinya 01 gitu kan? Nah, kalau Bapak nanti misalnya lewat report perusahaan, kalau Bapak kasih fasi aja, Pak. Misalnya kalau misalnya ya ukurannya misalnya profitability. Kalau di atas 100 juta, di atas 100 juta. Nah, Bapak scalingnya aja. Kalau di bawah 100 juta, nol. Kalau di atas juta, 1 lah. Di scale aja, Pak. Di fasi namanya, Pak. Oh, tapi bisa pakai ini Pak ya, Smart PLS juga ya itu ya. Loh, nah datanya Bapak harus jadikan 0 sampai 1. 0, Oh, sekian. Tapi Bapak jangan pakai 0 dan 1. oh, antara 0 sampai 1 gitu ya Pak. Ya, Ini berarti. Oh, 0 sampai 1. oke. Untuk analisisnya bisa ya pakai Smart PLS berarti setelah Bisa, bisa. itu. Pokoknya sebenarnya keluar data, angka enggak apa-apa. Tapi Oh, oke. ya. Baik Pak. Iya. Terima kasih Pak Jani. Jadi yang poinnya adalah di Hmm, indikatornya nilainya, bukan di variabel, di indikator. Iya. Oke, cukup. Silakan Bapak Ibu. Oh, kok tambah rame nih ya? 39 orang ini. Hampir semua masuk ini. Berarti udah siap ini proyeknya. Atau malah bingung ini. Enggak lah, jadilah. Itu tadi judulnya menarik-menarik sih juga. Visibility study. Yang panjang itu. Silakan. Kalau malu-malu ini. Kalau udah dibuka nanti Pak saya tanya setelah kuliah gitu ya. Iya, Pak. Silakan. Ada yang resign. Pak Baskoro. Ini. Baskoro ini. Halo Pak Baskoro. Mute. Wah, dimarahin Telkomsel. Hanya kurang bagus ini. Halo, Pak. Ini Halo. bahaya ini orang Telkomsel yang malah tidak bagus signalnya. Pak Baskoro, halo. Nanti dia inspeksi itu, Pak. Ya lah, lainnya silakan. Bapak Ibu yang lain. Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak maksimal ini mau apa diskusi kelompok, mau kita diskusi kelompok masing-masing kelompok. Itu cari jadwal kan susah ya Pak ya. Oke, ya kita silakan mojok sendiri Pak. Silakan mojok sendiri yang mau spesifik boleh. Wah ini kok dosennya ngusir keluar ini. Ayo Bapak, Ibu enggak apa-apa nanya yang pribadi, nanya yang proyek khusus enggak apa-apa. Ya. Halo, bisa didengar suara saya ya? Bisa, Pak. Oh, harusnya bisa kok. Ya. Bisa, Pak. Saya pengen bertanya, Pak, tentang materi kuesionernya, Pak. Iya, Pak Helmi ya. Pak Satria, Pak. Oh, Pak Satria. Loh, Pak Satria. Helmi tadi juga ngomong.
Oh, Pak Helmi, silakan Pak Helmi. Iya, silakan Pak Satria. Oke. Yang untuk kuesioner untuk Tam. optimism untuk Tam sama ini Pak. Trump. Ya, untuk optimism, innovation sama discover itu eh, saya masih mempertanyakan tentang teknologi secara umum Pak. Sampai spirit. Kemudian saya masuk ke pertanyaan ke, sesuai dengan proyek kami itu nanti dimulai di teknologi self efficiency. Apa itu sudah benar Pak? Self efficacy. Iya Pak. Jadi Ya. pertanyaan yang menjurus ke proyek kami, maksudnya teknologi yang kami eh, Mau 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 di accept ya, di accept mau dijalankan ya. Kemudian ya, Bapak tanya self efficacy-nya. pertanyaan-pertanyaan langsung ke Ulysses ini yang kami mau ke studi layaknya ini itu nanti di teknologi self efficient atau TSC-nya kami baru mulai masuk tanyakan sampai ke presentation, kemudian teknologi AI, TA-nya situ Pak, kemudian PE-nya sampai di PU-nya, PAU, kemudian itu, kemudian AU-nya Pak. Jadi tiga yang di atas ini yang pertama itu OPT-nya, INN-nya, sama di IS-nya. Kemudian INS-nya itu masih pertanyaan umum tentang teknologi syariah. Itu sudah benar, Pak ya? Ya, ya, ya. Tapi yang tanya teknologinya, misalnya Bapak tanya self efficacy. Self Ya. efficacy itu kan tanya benar. Tanya, apakah Anda yakin bahwa dengan teknologi itu Anda bisa meningkatkan performance misalnya begitu ya Pak ya. Nah itu. Ya, di teknologi ininya kami ada dua pertanyaan, Pak. Pertanyaannya seperti ini. Saya dapat menggunakan sistem tax assistant Ulysses yang berbasis sama remote monitoring system karena fiturnya cukup sederhana dan mudah dipahami. Pertanyaan kedua, Ya. sistem Itu di variabel laten apa Pak? di teknologi anunya Pak, TSE-nya di belum masuk, baru pertanyaan kuesioner pertamanya itu Pak. Mencerminkan atau mengukur variabel laten yang mana? Eh, Atau self efficacy atau PIU, P Selefikasi Pak. Hah? Selefikasi Pak, TSE-nya Ya, Pak. ya self efficacy. Ya, enggak apa-apa. Berarti self efficacy-nya banyak pertanyaannya ya. Yang saya siapkan baru dua Pak. Oh, baru dua. Nah, Ya. apakah self efficacy itu dipengaruhi oleh, nah ini variabel antecedennya misalnya loh ya, kepribadian ya, mungkin dipengaruhi oleh suasana atau eh, kewajiban dari pimpinan misalnya. Saya nggak tahu. Makanya sangat tergantung. TAM itu sangat tergantung oleh variabel antecedent, variabel sebelum self efficacy. Oh, kalau parabel sebelumnya itu yang optimism itu Pak ya, optimism, Ya, innovation, coba sih Bapak share aja modelnya. Sudah keluar nggak sih Pak modelnya? eh, yang digambar tadi itu Pak, yang seperti Bapak gambar tadi itu ya. Ya, ya, ya. PU6. Kalau mau share silakan share aja ya, supaya jelas. Ah, masih. Kalau Bapak modelnya nggak jelas, cari cari kuesionernya nggak jelas susah loh ya Pak ya. Yang paling penting variabel latennya dulu baru diukur. Kan gitu. Oke, baik Pak. Ngukurnya pakai indikator atau pakai pertanyaan tadi. Oke Pak. Oke. Mau share Pak Satrio? Enggak? Minggu depan Pak, kami rapikan dulu. Oke, ya. Silakan yang lain Bapak Ibu. Oke, tidak ada. Kiri ya, biar efisien.
Satu lagi bisa, Pak. Siap, Pak Satria. Oke, jadi nanti di distribusi frekuensi variabelnya itu penyusunan kotaknya itu mulai dari faktor, indikator, pertanyaan, min, sama SD-nya, Pak ya. Min SD itu nggak usah dicari, Pak. Nanti aja. Iya, Min SD-nya Bapak cari, nanti akan tahu dari di Smart luar itu. PLS. Ya. Iya. Yang penting Likert-nya untuk masing-masing indikator atau masing-masing pertanyaan itu masuk ke dalam CSV-nya itu, Pak. Masuk ke dalam Excel-nya itu datanya. Ya. Iya. Oke, cukup. Pak Jani mau sedikit bertanya, Pak. Sakina, ya. Iya, kebetulan tuh kelompok kami itu ingin mengangkat ini Pak, serbuk kayu dijadikan wood pellet gitu. Nah, tapi ada suatu kebingungan di tempat kami itu adalah kan jadi suatu perusahaan ini itu memang sudah bisnisnya itu sudah ekspor gitu Pak. Nah, ada mereka punya limbah serbuk kayu. Sebenarnya bisnisnya adalah kayu potong, tapi ada limbah serbuk kayu gitu Pak. Nah, mereka akan menjadikan serbuk kayu ini menjadi food pellet gitu. Cuman belum belum dilaksanakan, tapi sudah ada teknologi yang diabsorb gitu Pak. Nah, menurut Pak Jani, selain menggunakan BMC, itu lebih baik kita menggunakan IRL atau menggunakan TAM-nya ya Pak untuk mengukur teknologinya itu, gitu Pak. Kayaknya IRL, Bu ya. Oke. Iya. Kalau mau ditambah lagi sedikit ya U-Taut nggak apa-apa. Karena teknologi belum Ibu terapkan kan ya. Iya, belum diterapkan Pak memang. Istilahnya produk pelletnya itu kan belum 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 nggak tahu diterima atau enggak sama masyarakat, kan nggak tahu. Iya, betul betul Pak. Kan masih teknologi readiness saja. Dari levelnya aja kan, Bu. Iya. Mungkin Maria Stella mau nambahin. Maria, silakan Bu Maria. Nggak kelihatan orangnya. Oh, di nomor 1 sih. Iya, Pak. Jadi, Oh ya, 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 ya. jadi benar kata Bu Sakina, itu jadi posisinya perusahaannya mau mengadop teknologi gitu. Jadi pakainya TRL, IRL gitu kali ya, Pak ya, sama Ya, BMC. ya. Hmm, terima kasih, Pak. Oke. Ya, nggak ada ya. Saya akhiri. Selamat siang. Siang, Pak Jani. Siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Siang, Yo, Mas yo. Jani. Terima kasih. Mas Jani, Ya, terima ya, kasih. silakan ya. Yo. Maaf. Pakai. Ya, ya, ya. Udah absen ini? Absen belum ya? Absennya sudah saya absen semua, Pak. Sudah absen semua. Oh iya, terima kasih Jani. Ya. Kasih Pak Jani. Terima kasih Pak Jani. Siap, siap. Left, Pak. Siap, ya. Terima kasih. Ini Pak. Pak Jani. Siap. Pak Jani Yang mau tanya Pak Jani. memang kalau mau tanya sudah bubar semua, mau tanya semua ya, nggak apa-apa, nggak apa. Biasa kok. Takut Pak Jani ya. mau tanya. Ya, Mau, Bu Pak. Maria. Ya. Tadi tuh ngelanjutin kelompok saya ya Pak ya. Kami tuh kan memang belum terbuat gitu ya Pak ya buat paletnya tadi. Nah jadi ibaratnya mau setel alatnya tuh banyak gitu ya Pak. Cuman kan nggak mungkin kan Pak semua alat itu mau kita ukur TRL sama IRL-nya. Boleh nggak Pak kalau alat-alat utamanya aja ya Pak? Bentar. Bu, kok Ibu ngukur alatnya sih? Apa enggak Ngukur ngukur ininya? ngukur teknologinya maksud saya Pak. Ya. Enggak, teknologinya kan produk peletnya itu kan, Bu ya? Iya. Iya. Kan Maksudnya hanya satu pelet. iya peletnya cuma satu Pak. Cuman pas saya browsing di jurnal itu membentuk wood pallet itu ada sekitar tiga, tiga teknologi yang perlu ada di wood pallet gitu ya Pak. Cuman itu harus semua diukur atau boleh Ya, ya harusnya semua salah diukur satunya aja tiga-tiga ya itu. Pak.
Enggak, harus tiga-tiganya karena untuk menghasilkan pelletnya itu kan pakai tiga teknologi itu. Iya. Nah, boleh enggak satu enggak siap tapi dua siap akan jadi enggak pelletnya? Eh, bisa jadi Pak, cuman mungkin nanti hasil kualitasnya Nah, ya nggak berarti kan maksimal. enggak ready kan, Mbak? Iya, Iya, berarti harus gitu. semuanya ya Pak ya. Ya, nah itu teori teknologi readiness level. Jadi kalau ibu pakai tiga dan ternyata tiga itu satu ready, satu enggak, ya hasilnya jelek ya berarti kan enggak ready. Oh, baik Pak. Terus satu lagi Pak, Em, saya boleh nggak Pak ya hanya meninjau dari BMC sama IRL-nya aja karena kalau saya lihat punya Bu Rika kan dia harus ada analisis profitnya Pak. Kalau di tempat kami karena kami keterbatasan data ya Pak dengan perusahaan jadi sulit gitu ya Pak. Boleh nggak Pak hanya mengukur dari IRL sama BMC-nya aja? Ya, kan memang sudah BMC. Dengan Bu ini kan sudah BMC ya. Iya, Ya, ya jadi kamu nggak apa-apa ya Pak. satu TRL sekarang kan gitu ya. Iya, Ya, ya sudah mau apa? Kan belum ada sampai baik Pak. realisasi TAM kan enggak ada. Iya betul Pak. Baik, Oke. terima kasih Pak itu saja. Ya, terima kasih. Sama-sama. Silakan. Oh, Pak Samsu. Baru muncul Pak Samsu tadi. Ya, oke oke. Pak, Silakan Pak Samsu. ini agak sulit di sini, Pak. Mohon maaf. Ya, izin Pak tanya, eh, kalau misalkan untuk menguji teknologinya hanya menggunakan satu tambah saja gimana Pak? Tapi kalau Putus kalau BMC-nya sudah pakai tam saja putus-putus ya bisa Pak ya? ya. Putus-putus. Tapi Iya, saya dapat poinnya sih. Saya dapat poinnya. iya, Kalau bisa, Bapak kan BMC sudah buat. Ya, iya, Pak. BMC kan di PUN ini sudah buat. Kalau terus ditambahkan TAM kan berarti BMC dengan jangan ngomong saya TAM aja Pak, jangan. BMC-nya kan sudah buat. Waktu PUN Iya, ini Pak. kan Jadi sudah buat BMC BMC. dengan tam ya? Sudah, Iya, Pak. tadi BMC dengan TRL kan gitu boleh kan? Baik, Pak. Oke, Pak. Terima Siap. kasih, Pak. Lainnya boleh? Eh, izin Pak Jani, Siap Arif. ya sebelumnya saya minta maaf karena bukan tadi di sesi sebelumnya karena takut mengganggu teman-teman yang lain Pak. Eh, saya boleh share ya Pak? Eh, Boleh. sebentar. Boleh. Aduh, nggak bisa share lagi. Pak Pak Budi boleh tolong nggak tahu Pak Habib? Saya ada masalah. Habib. Aduh, nggak bisa lagi. Ya, Nggak bisa lagi kenapa Pak? Nggak punya enggak ini saya mau share tapi ada setting-setting ini nih Pak. Oh, sebentar, ini kayaknya udah bisa nih Pak, sebentar. Oke. Oh iya, bisa terlihat ya Pak? BMC Iya, ya Pak ya. iya izin Pak. Ini saya dulu pas waktu dengan Bu Nini, Ini. tapi kebetulan kami belum apa ya, maksudnya konsultasi gitu Pak. Jadi belum tahu kurangnya di mana dan lain-lain. Ya. Dan kami ini kan pertama data ini terbatas Pak di MRT. Jadi latar belakangnya kalau boleh saya cerita ya Pak sedikit. Jadi di stasiun MRT ini kan kita masih baru Pak beroperasi. Nah, terus dari teman-teman di lapangan di maintenance kita lihat tuh ada mirip seperti yang dari Bu Rika tadi Pak. Jadi kita memanfaatkan limbah air yang digunakan untuk sistem chiller itu jadi biar nggak langsung dibuang tapi kita olah lagi gitu sih Pak. Nah, oleh karena itu jadi kita melakukan namanya water treatment Pak, water treatment plan. Jadi kita instalasi satu sistem baru dan setelah dipasang water treatment plan itu, jadi yang misalnya penggunaan air itu apa sampai
ribu meter kubik itu bisa kita hemat, Pak. Hmm. Jadi dari yang misalkan sebelumnya itu dibuang airnya, jadi kita bisa lakukan penghematan eh, hingga 9 sekitar 9 juta rupiah. Nah, yang dari pertanyaan kami ini, Pak, kira-kira apa ya? Maksudnya eh, kita itu seperti yang tadi Bu Rika dengan teknologi readiness level dan juga profitability analysis atau TAM ya, Pak? Cil, water treatmentnya sudah ada ya? Sudah, Pak. Jadi sudah ada pilot projectnya. Jadi kan kita ada Pilot beberapa. projectnya, tapi tempat Bapak kan belum di. Sudah dipasang di satu Oh, stasiun aja, Pak. Jadi sudah ada pilot tapi project. kayaknya TAM susah, Pak. Kayaknya TAM susah, kayaknya loh ya. Mm-mm. Karena ini kan istilahnya water treatment gitu kan ya. Teknologinya kan sudah ada semua kan gitu. Betul, Bapak, teknologinya saya sudah ada, lihat, Pak. nah ini susahnya ternyata sudah terpaksa kita bisa pakai TRL kan. Kalau sudah Iya. terpasang, Mm. mungkin Bapak hanya bisa menganalisis ini topik Bapak kayaknya kan maunya reducing cost kan gitu ya. Betul, Pak. Reducing cost, Pak. Reducing cost Mm-mm. dengan menggunakan teknologi kan, Iya, betul. teknologi water treatment gitu ya. Iya, betul, Pak. Oke. Waktu Bapak BMC kemarin itu sudah perhitungannya namanya BMC itu kan visibility study ya Pak. Iya, heeh, Pak. Sudah sampai water treatment berdiri. Sudah, water treatmentnya Oh sudah, sudah. sudah, Pak. Kalau sudah, ya sudah. Ya, ini agak susah. Tinggal Bapak ngitung sebetulnya kan ngitung waktu itu sudah berdiri Bapak ngitung benefitnya kan. Betul, betul, Pak. Terus hasilnya bagaimana cost benefitnya? Ada pengurangan cost sih, Pak. Jadi kan kita kan Oke, tagihan biaya airnya jadi kan berkurang. selesai finish. Terus setelah Mm-mm. itu what's next? Bapak mau apa? Nah, itu, Pak. Setelah itu Misalnya, kan, misalnya Pak, misalnya Bapak bilang ini masih bisa turun lagi. Saya mengusulkan water mm, treatmentnya itu misalnya Pak ya, saya mm, alat ini pakai alat yang ini, yang lain. Nah, pakai alat yang lain inilah Bapak hitung kesiapan, terus Bapak hitung lagi BMC-nya kan, seberapa mhm. besar penurun. Tapi kalau water treatment sudah berdiri, sudah tinggal kita ngitung. Tapi Bapak tidak mengupayakan apa-apa, ya tidak akan namanya keluar BMC baru kan. Baru itu kan usulan, Pak. Iya, gitu Hmm. Pak Arif. Oke, Pak. Kami coba Ya, ini. Bapak masalahnya water treatmentnya Bapak udah berdiri terus nggak ngapa-ngapain. Kalau misalnya, oh, kayak reduksinya cuman anggaplah turun 9 juta. Ini Hmm. sampai 30 juta loh Oh. turunnya. Oke, Bapak terus pakai pakai teknologi apa ya? Hmm. Ya enggak. Nah, itu berarti Bapak melakukan visibility tadi kan? Halo? Ya, tapi dengan cara Bapak harus punya ide yang awalnya water treatment biasa ini sekarang water treatment plus satu gitu loh Pak. Nggak tahu apa. Hmm. Jadi ada improvementnya ya, Pak? Nah, saya ngomong improve, tapi orang ngomong nggak usah ngomong improvement, sesuatu yang how to manage the technology kan. Hmm. Jadi nah, jadi improvement atau apa? Di improvement butuh, wah saya harusnya nambah ini, butuh PMC lagi kan Pak. Untuk nambah ini siap nggak teknologinya, relnya kan gitu. Atau kalau ini Pak, itu kan baru di satu stasiun ya. Kalau misalkan kita hitung untuk ke semua stasiun misalkan, itu Ya, bisa masuk, Pak? Halo?
Ya, boleh masuk, Pak. Pak Arif. Oke. Iya, karena kan kemarin baru di satu stasiun aja ya sebagai proyek percontohan. Berarti kalau misalkan kita menganalisis potensi apa ya, istilahnya penghematan jika kita Ya, menerapkan di semua stasiun, maka akan sekian. Seperti itu bisa ya ya, Pak berarti ya. boleh. Siap, siap. Ya, baik. Terima kasih Ya, banyak Pak Jani. yuk, yuk. Pak Jani, mungkin ini Siap, Bu suatu Sakina. ini mungkin suatu kebingungan saya sampai saat ini ya Pak. Kalau misalkan ada suatu teknologi dan inovasi gitu Pak, apa namanya, di mana kita harus mengukur teknologi inovasi itu sampai TRL dan IRL, atau di mana mengukur itu sampai TAM gitu Pak. Kayak batasannya itu di mana gitu. Saya masih masih agak mencari-cari sih sampai saat ini Pak. Eh, Kalau yang jelas TRL itu kan teknologi readiness level. Jadi teknologinya mau di launch tapi belum siap kan gitu. Atau diukur ke ya, Ibu, Iya Pak. kesiapannya. Oke. Hmm, betul. Kalau kesiapannya diukur 3 tapi sudah di launch kan berarti Ibu bisa tahu resikonya, Bu ya. Betul, betul. Tapi sebaliknya, oh ini sudah launch, Pak. Ya, teknologi ready-nya sudah 10 tingkat 9. Sudah. Nah, problemnya adalah diukur nah, tingkat 9. Ya, oke. Berarti butuh kalau sudah diterapkan itu juga butuh dievaluasi Dievaluasi. apakah sudah diukur ready or not-nya. Tapi kalau sudah diterapkan kemudian ya sudah siap, tapi kok kenapa orang itu stepnya teknologi. Kenapa mencari alasan faktor-faktor apa yang menyebabkan orang itu mau pakai? Itu teknologi acceptance model kan. Oke. Tapi kalau misalkan kayak di case saya gitu Pak, harusnya dia tapi tetap pakai, kalau misalkan pakai TAM itu tetap bisa kan ya Pak harusnya? Pelet tadi. Iya, pelet tadi. Eh, nah, boleh, boleh. Tapi peletnya kan ibu belum belum Maaf Pak, agak kepotong sedikit, ya. delay sedikit. Peletnya kan belum terjual kan, Bu. Peletnya kan belum Iya, terjual. belum, memang belum Pak, belum Nah, terjual. kalau belum terjual, terus ibu tanya, mau pakai pelet ini enggak? Oh, saya enggak pernah tahu. Oke, berarti itu harusnya kalau misalkan pun peletnya terjual, saya itu kuesionernya ke orang-orang yang pakai kan ya Pak? Yes, yes. Oh, oke, nangkap. Siap, terima kasih Pak Jeni. Oke, yuk. Ayo, silakan yang lain. Tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 13. Lumayan. Mudah-mudahan tinggal 0 nanti. Pak, maaf mau Siap, Bu Maria. melanjutkan Bu Sakinah tadi. Pak, kalau yang TRL sama IRL itu berarti fungsinya sama ya, Pak? Sama. Ya. Ada yang lebih preference pakai yang mana gitu nggak ya, Pak? TRL-nya kan pakai teknometer ya, Bu ya? Iya, Pak. Kalau IRL Iya. berarti pakai Katsinov itu. Mending Iya, mending yang Katsit. mana, Ya, Pak? Mending TRL berarti, Pak. TRL ya. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Wah, ini diskusi materi MTI semua ini. Tapi enggak harus dipakai semua, boleh. Boleh beda-beda. Ada yang ya itu tadi, pelet kok nggak pakai KFD pelet, Bu. Quality Function Deployment. Agak susah Pak. Nggak cuma dukun Masih susah ya. Oke, enggak tidak apa-apa deh. siap kita. Oke Pak. Oke, nggak ada. Kita akhiri. Eh, Pak, Ya, boleh Pak Arif. ngobrol mungkin di luar tugas kali ya Pak, tapi Boleh, boleh. saya maksudnya kayak gini kan kita MRT ini juga baru terbentuk ya Pak. Jadi kayak kita pun juga masih ya termasuk saya pun juga masih banyak belajar nih Pak mengenai apa yang bisa ditingkatkan. Kalau misalnya TAM tadi Pak, jadi kan kita ada aplikasi My MRT ya. Jadi buat kayak melihat jadwal, terus beli tiket segala macam ke penumpang. Terus kita juga ada aplikasi apa ya istilahnya tuh buat teman-teman
bekerja, jadi kayak pembuatan permit, JSA dan lain-lain. Itu bisa nggak Pak sih Pak? Kayak misalkan kita jadikan suatu tesis gitu Pak? Bisa, Bisa Pak. boleh, Oke. boleh. Ya, itu kan punya Mahfud itu, teknologi Bravo itu. Walaupun aplikasinya misalkan masih baru banget gitu ya, maksudnya Iya, masih apa? masih berkembang. Iya, malah itu pakai Trump itu Pak. Hmm. Nah, baru berkembang itu kan teknologi readiness. Oke, baik Pak. Baca aja punya Pak Mahfud. Kira-kira paham nggak punya Pak Mahfud? Iya Pak, saya masih banyak yang perlu dipahamin lagi sih Pak. Terima kasih Pak Jani. Yuk. Mungkin Pak Wajib. Oh, Pak Samsu. Ya, silakan Pak Ya, Samsu. eh, izin Pak, terkait nanti apa namanya proyeknya ini kan kalau proyek kami kan sebenarnya sudah jadi Pak, sudah jadi dan memang sudah apa ya dipakai oleh teman-teman kantor saya. Nah, yang jadi pertanyaan apakah kita perlu di laporan itu kita menampilkan atau meneliti readiness levelnya juga nggak Pak? Karena kan kita belum melakukan tes apa IRL maupun itu readiness levelnya Pak. Ya, Jadi boleh hanya sih. TAM saja dan BMC. Boleh, boleh. Caranya diukur boleh juga. Karena diukur, maka TAM-nya juga diukur boleh. Jadi ada 3 medan BMC, TRL, TAM. Boleh, Pak. Kalau kalau enggak nggak apa-apa Pak ya. Enggak apa-apa. Terima kasih Pak. Yuk. Oke, sudah berkurang 9. 10. 10. Udah, nggak ada. Paumatri, sulf. Udah ada. Saya akhiri ya Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Yuk, Terima terima kasih. kasih. Terima Yuk. kasih Terima Pak. kasih Pak Terima Jani. kasih.